Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika saya menemukan kata-kata yang sangat bagus, yang mempunyai makna yang sangat mendalam di media sosial. Bunyinya demikian: jangan pernah berbicara tentang agamamu di hadapan saya, tetapi bicarakanlah agamamu di hadapan saya melalui perilakumu. Wah, ini kata-kata yang sangat luar biasa, yang mempunyai makna yang sangat mendalam dan sangat cocok dengan situasi hidup beragama di dalam negara kita pada zaman now saat ini. Setiap orang sibuk berdebat dengan agama, sibuk sungguh-sungguh menunjukkan iman, ajaran iman dan agama dengan luar biasa. Tetapi banyak orang lupa untuk mewujudkan iman dan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Seakan-akan mereka yang menang debat, mereka lebih jago dan lebih hebat dalam menjalankan iman dan agama mereka melalui perbuatan mereka sehari-hari. Padahal belum tentu. Bisa jadi yang kalah debat juga mungkin jauh lebih banyak melakukan ajaran iman dan agama mereka jauh lebih bagus dan lebih hebat daripada mereka yang menang debat. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, inilah yang dikritik oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang pada zamannya. Pada saat itu, Yesus juga mengkritik orang-orang yang sibuk dengan ritus agama, dengan iman, yang setiap hari pergi sembahyang, pergi berseru di hadapan Tuhan, Tuhan, tetapi lupa untuk menjalankan segala ajaran iman dan agama yang telah diberikan kepada mereka. Tuhan Yesus katakan, yang masuk ke dalam kerajaan surga bukanlah orang-orang yang sibuk terus berteriak Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang sungguh melaksanakan kehendak Bapa. Bahkan Tuhan Yesus memuji orang-orang yang sungguh menjalankan perintah Allah sendiri. Dia seakan-akan dia adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang dan sungguh-sungguh kuat, dan ketika ada ombak, ada masalah yang menghantam kehidupannya, rumah itu tetap kuat. Sedangkan Tuhan mengkritik orang-orang yang tahu tentang iman, tahu tentang agama, tetapi mereka tidak melaksanakannya, tidak mengaplikasikannya, tidak mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang tersebut seakan-akan membangun rumah di atas fondasi pasir. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kritik Tuhan Yesus juga diberikan kepada kita para pengikutnya pada zaman now. Mungkin saja saat ini kita lebih sibuk rajin ke gereja, rajin ikut kegiatan wilayah atau lingkungan rohani, ikut kelompok kategorial ini, itu dan itu. Kita sibuk dengan berdoa, kita sibuk dengan ritus, kita sibuk dengan persembahan, tetapi kita lupa menjalankan belas kasihan. Yang Tuhan inginkan adalah belas kasihan, bukan hanya korban persembahan. Kita diingatkan, kita ditegur, kita dikritik oleh Tuhan Yesus. Marilah kita sebagai para pengikut Kristus pada zaman now saat ini, kita lebih pandai menjalankan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bukan berarti kita tidak membaca firman, kita tidak berdoa, kita tidak pergi ke gereja. Dengan kita pergi ke gereja, kita berdoa, kita membaca firman, kita mempunyai iman, kita juga menjalankan segala apapun yang Tuhan perintahkan melalui firman-Nya. Disitulah iman kita kepada Tuhan Yesus menjadi lebih sempurna. Jadi tepatlah apa yang dikatakan oleh Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan itu mati, iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Karena iman itu tidak kelihatan, iman itu sama dengan perasaan cinta, tidak kelihatan, tetapi bisa kelihatan melalui sikap perilaku hidup kita sehari-hari. Jangan bicarakan tentang agamamu di hadapan saya, tetapi bicarakanlah tentang agamamu di hadapan saya melalui perilakumu, hidupmu sehari-hari. Kita seharusnya menjadi saksi Kristus, mewartakan Kristus, bukan dengan hanya mulut saja, bukan dengan debat saja, bukan hanya mempertahankan iman dan agama, tetapi kita menjadi saksi Kristus, pewartaan tentang Kristus melalui sikap perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita sungguh mengimani Allah yang Maha Rahim, kita juga harus rela mengampuni dan memaafkan orang yang telah menyakiti hati kita. Kalau kita mengimani Allah yang murah hati, kita juga harus rela bermurah hati, berbagi cinta kasih kepada banyak orang. Kalau kita juga sungguh-sungguh mengimani Allah yang sungguh-sungguh menjadi gembala kita, maka itu kalau ada orang yang meminta bantuan pertolongan kita,
kita juga harus mempunyai hati mendengarkan masalahnya dan memberikan nasihat, bahkan mengarahkan orang tersebut. Sobat-sobat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang para pengikut Tuhan Yesus yang pandai melaksanakan firman Tuhan, bukan hanya saja sebagai penghafal firman Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.